sekedar bacaan. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Dan Al-Quran juga bukan hanya sekedar pajangan yang menghiasi rumah kita, lemari kita. Tapi dia menjadi obat. Bukan hanya untuk fisik kita, tapi batin kita. Berapa banyak orang-orang yang menyarankan kepada kita agar tidak stres dalam hidup. Tidak berpikiran yang berat-berat ketika hidup. Dokter yang menyarankan kepada kita agar kita tidak stres, tidak memikirkan yang berat-berat. Betul seperti itu? Ibu yang mengandung, yang sedang hamil, disarankan agar tidak stres. Pikirannya untuk fresh, pikirannya enjoy dan tenang. Namun, lika-liku kehidupan mengajarkan kita untuk stres. Lika-liku kehidupan mengajarkan kita untuk pusing. Lika-liku kehidupan mengajarkan kepada kita untuk berpikir berat. Maka dari berpikir yang berat ini, kepikiran yang belum terjadi, yang menimpa kepada kita sehari-harinya, membuat kita stres, sehingga mudah rentan penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Maka obat yang paling utama agar kita terhindar dari penyakit stres, penyakit pikiran kita tetap stabil, yaitu Al-Quran. Karena berapa banyak dimulai dari pikiran, penyakit akhirnya datang. Mikirkan istri, kenapa istri kita begini? Terpikirkan dalam otak kita semakin dalam, semakin berat. Akhirnya imun kita turun, datanglah penyakit. Begitu juga seorang istri memikirkan suaminya. Cemburu yang tidak pantas misalkan gitu. Ya. Kayak perekonomian yang kurang maju, dipikirkan terus. Sehingga ketika memikirkan sesuatu, menjadi efek dampaknya kepada fisik yang mudah terserang dengan penyakit. Orang tua juga sama, memikirkan bagaimana kehidupan anaknya. Orang tua memikirkan khawatir untuk anaknya. Hebatnya orang tua seperti itu. Anak besar dikit jadi pikiran. Anak sudah nikah, belum punya keturunan, jadi pikiran. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka obat yang paling utama, mari kita kembali untuk giat membaca Al-Quran. Maka tema pada hari ini Al-Quran sebagai obat. Mari sama-sama kita lihat. Ada di dalam Quran itu disebutkan ayatus syifa. Ayat-ayat tentang obat. Imam Abu Qasim Al-Qushairi satu ketika ditimpa ujian berupa penyakit kepada anaknya. Anaknya ini sudah dibawa ke tabib, sudah dibawa ke dokter manapun, tapi tidak kunjung sembuh. Namanya ulama, namanya imam besar, namanya orang soleh, yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, bukan hanya berzikir kepada Allah, tapi mulutnya selalu dibasahi dengan sholawat. Hatinya mu'allak, hatinya tergantung kepada Allah, terkoneksi kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Imam Qushairi ini tidur. Ketika tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Mimpinya orang soleh, ya, ketemu sama kanjeng Nabi. Mimpinya kita erep-erep, ditindihin sama jin, ditindihin sama setan. Mimpinya kita dikejar ular, dikejar dajjal, mimpi mau jatuh kadang-kadang, ya, karena nggak baca doa, hatinya nggak bersih, ya, fisiknya tidak berwudu sebelum tidur. Mimpinya Imam Qushairi, ya, ini mimpinya orang soleh ketemu sama Nabi. Lalu Imam Qushairi bilang, ya Rasulullah, anak saya sedang sakit dan tak kunjung sembuh. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya Abul Qasim Qushairi, wahai Abul Qasim Qushairi, ya, bacalah ayat syifa, ayat obat. Nabi tidak menunjukkan ayat berapa saja ayat-ayat obat itu. Nabi cuma bilang, kau baca dalam Al-Quran ayatus syifa, ayat-ayat yang mengandung obat. Mimpinya selesai, bangun kembali Imam Qushairi, namanya imam loh, namanya guru, namanya orang soleh,
dikasih petunjuk mimpi sama Rasulullah, dicari. Kalau kita kan nggak dikasih petunjuk mimpi, ya nggak tahu, tidur lagi mungkin. Tapi Imam Qushairi langsung membuka Al-Quran, mencari ayatus syifa. Akhirnya ditemukan 6 ayat. Ya. Yang pertama surat At-Taubah, ayat 14, dicatat. Ya. Kalau nggak dicatat, boleh nanti minta di WA. Ya. Kalau lupa ya kan. Ayat yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yashfi suduru qaumim mu'minin." Dan Al-Qur'an menjadi penyembuh sudur, hati orang-orang yang beriman. Yang pertama, ayat obat yaitu surat At-Taubah ayat 14. Catat. Ya, karena lupa kalau nggak dicatat. Yang kedua, apa itu ayat syifa? Syifa'ul lima fis sudur. Ini ayatnya panjang, cuma Al-Fakir singkatkan saja karena ada kalimat syifanya dan waktu yang begitu sempit. Quran surat Yunus ayat 57. Quran surat Yunus ayat 57. Syifa'ul lima fis sudur. Dan menjadi obat Al-Quran itu fis sudur, dalam hati. Yang ketiga, apa itu ayat syifa? Yaitu surat An-Nahl ayat 69. Ini yang nggak ikut kajian nyesel loh. Ya. Nih saya kasih resep nih, ini rahasia sebenarnya. Kita baca ayatnya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Dan keluar dari tubuh hewan itu ya syarabun, yaitu minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang rasanya warnanya tuh berubah-berubah, ya fihi syifa'ul linnas, dan di dalam minuman tersebut ada obat untuk manusia. Minuman apa itu? Susu. Minuman apa itu? Madu. Nanti ini ada ayat tentang susu sama madu. Maka susu dan madu itu sebagai obat tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Jadi ini yang ketiga, surat An-Nahl ayat 69. Yang keempat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82. Ya. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 82. Ayat obat yang selanjutnya, yang nomor 5, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Saya bacakan Al-Qurannya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yashfin. Dan dialah Allah yang memberikan kesembuhan. Itu yang kelima. Yang terakhir, ya, surat Fussilat. Qul huwalladina amanu hudaw wa shifa. Surat Fussilat ayat 44. Ya. Dan katakanlah, hai orang-orang yang beriman, bahwasanya Al-Qur'an adalah hudan, petunjuk, ya, wa shifa, dan juga obat. Jadi Imam Abu Qasim Al-Qushairi mencari ayat ini yang ada redaksi kalimat syifanya. Syifa itu artinya penyembuh atau obat. 6 ayat ini dibaca oleh Imam Abu Qasim Al-Qushairi, lalu dibacakan di dalam air itu diminumkan kepada anaknya. Masya Allah, membacanya dengan keyakinan bahwasanya ini adalah Al-Quran, penyembuh obat untuk anaknya, dan hakikatnya hanya Allah yang menyembuhkan. Spontanitas anaknya yang tadinya sakit, yang sudah dibawa kemana-mana, sembuh. Silakan kita ikhtiar dengan cara manusia, yaitu dokter dan obat, silakan. Tapi jangan lupakan ikhtiar nomor 1, ikhtiar nomor pertama, yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya ketika kita sakit membaca ayat-ayat syifa
ayat-ayat penyembuh atau ayat-ayat tentang berobat. Ada 6. Saya ulangi yang pertama. Surat At-Taubah ayat 14. Yang kedua, surat Yunus ayat 57. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 69. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 82. Yang kelima, surat Asy-Syu'ara ayat 80. Yang terakhir, surat Fussilat ayat ke-44. Mudah-mudahan dari 6 ayat ini ya, kita amalkan. Kita amalkan agar kita cepat sehat, cepat sembuh. Apapun penyakitnya, insya Allah dengan keyakinan yang tinggi. Ingat, ketika kita berdoa, tanamkan keyakinan. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, doanya nggak diterima. Tanamkan keyakinan. Tanamkan keyakinan. Insya Allah, dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang tinggi, apa yang kita minta, itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena modal keyakinan. Yang dalam keadaan susah, keadaan sulit, yakin sama Allah. Akan diberikan jalan petunjuk. Yang ngutangnya banyak, ya, hutang sana sini banyak, harus tanamkan keyakinan, ya Allah, bagaimana caranya hutang saya ini biar lunas. Berikan saya petunjuk, berikan saya rezeki, untuk keluarga saya nafkahi, lalu untuk melunasi hutang-hutang saya. Masya Allah. Yakin. Apalagi di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu cepat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan pelajaran ayat-ayat tentang obat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita manfaat ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, kesembuhan sehingga kita bisa pulang kembali ke rumah, bisa berpuasa di rumah, beribadah di rumah, dan bisa Idul Fitri di rumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ikut kajian saya pada sore hari ini. Besok kita libur sejenak dan kita akan berjumpa kembali di hari Senin. Selamat berbuka puasa. Tetap optimis, tetap sabar, dan tetap tawakal. Kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Ade Jamal. Sampai jumpa. Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Ya, sehat selalu ya Pak Ustadz. Semangat. Insya Allah sehat semua. Doa bidoa. Baik. Sehat semua, kita tutup ya. Ya Pak Ustadz.